Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Umi Tamara di kelas Abdullah bin Mas'ud. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6 dengan muatan pelajaran matematika. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, yuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran kali ini, kita memiliki dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu membandingkan bilangan-bilangan caca. Dan tujuan yang kedua, siswa diharapkan mampu menjumlahkan bilangan dengan susun panjang atau susun pendek. Sebelum Umi menjelaskan materinya, silakan Ananda buka buku mengenal matematika halaman 9 sampai dengan 11. Materi pertama yang akan kita pelajari yaitu membandingkan bilangan. Bagaimana ya cara membandingkan bilangan? Untuk mengetahuinya, ayo perhatikan langkah-langkah pada contoh berikut. Yang pertama, coba Ananda bandingkan bilangan dengan angka ribuan yang berbeda. Contoh, bandingkan bilangan 4598 dengan 2812. Bagaimana caranya? Langkah awal yang harus Ananda lakukan untuk membandingkan kedua bilangan tersebut yaitu lihat angka pertama dari masing-masing bilangan. Atau jika pada bilangan ribuan, bandingkan angka ribuannya. Pada bilangan 4598, angka pertama atau angka yang terletak pada nilai tempat ribuan yaitu 4. Dan pada bilangan 2812, angka pertama yang terletak pada nilai tempat ribuan yaitu 2. 4 lebih besar dari 2. Jadi dapat disimpulkan 4598 lebih besar dari 2812. Berikutnya, jika Ananda menemukan angka ribuannya sama, coba Ananda bandingkan angka ratusannya. Contoh, bandingkan bilangan 7612 dengan 7749. Pada contoh tersebut, masing-masing bilangannya memiliki angka ribuan yang sama. Maka, yang Ananda harus lakukan yaitu lihat angka keduanya atau angka yang terletak pada nilai tempat ratusan. Pada bilangan 7612, angka kedua atau angka yang terletak pada nilai ratusan yaitu 6. Dan pada bilangan 7749, angka kedua yang terletak pada nilai tempat ratusan yaitu 7. 6 lebih kecil dari 7. Jadi dapat disimpulkan bilangan 7612 lebih kecil dari 7749. Kemudian, jika Ananda menemukan bilangan dengan angka ribuan dan ratusan yang sama, maka Ananda bandingkan angka puluhannya atau angka ketiga dari bilangan-bilangan tersebut. Contoh, bandingkan bilangan 3871 dengan 3892. Pada contoh tersebut, kedua bilangan memiliki angka ribuan dan ratusan yang sama. Maka, yang perlu Ananda lakukan yaitu lihat angka ketiga atau angka yang terletak pada nilai tempat puluhan dari masing-masing bilangan. Pada bilangan 3871, angka ketiga yang terletak pada nilai tempat puluhan yaitu 7. Sedangkan pada bilangan 3892, angka ketiga yang terletak pada nilai puluhan yaitu 9. Angka 7 lebih kecil dari 9. Jadi dapat kita simpulkan bahwa bilangan 3871 lebih kecil dari 3892. Bagaimana jika Ananda menemukan bilangan dengan angka ribuan, ratusan, dan puluhannya sama? Apa yang harus dilakukan? Yang harus Ananda lakukan yaitu bandingkan angka terakhir atau angka satuan dari masing-masing bilangan. Contoh, bandingkan bilangan 8475 dengan 8473. Pada contoh tersebut, kedua bilangan memiliki angka ribuan, ratusan, dan puluhan yang sama. Maka yang perlu Ananda lakukan yaitu lihat angka terakhir yang terletak pada nilai tempat satuan dari masing-masing bilangan. Pada bilangan 8475,
angka terakhir atau angka yang terletak pada nilai tempat satuan yaitu 5. Sedangkan pada bilangan 8473, angka terakhir yang terletak pada nilai tempat satuan yaitu 3. 5 lebih besar daripada 3. Jadi dapat kita simpulkan bahwa bilangan 8475 lebih besar dari bilangan 8473. Bagaimana? Apakah Ananda sudah bisa membandingkan bilangan-bilangan ribuan? Umi harap Ananda sudah memahaminya dan bisa membandingkan bilangan-bilangan ribuan dengan langkah-langkah yang sudah Umi jelaskan. Baiklah, selanjutnya silakan Ananda buka buku tematik 3A halaman 31 sampai dengan 32. Setelah kita mempelajari cara membandingkan bilangan, selanjutnya kita akan mempelajari cara menjumlahkan bilangan dengan susun panjang dan susun pendek. Sebelum masuk ke materi, Umi ingin bertanya, apakah Ananda suka minum susu? Susu yang biasa Ananda minum adalah susu sapi. Susu sapi kaya akan zat yang diperlukan tubuh. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak atau botol siap saji agar mudah kita konsumsi. Berikut ini adalah contoh banyaknya susu kemasan yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Pada minggu ke-1, perusahaan tersebut menghasilkan 2.173 kotak susu dan 2.300 botol susu. Dan pada minggu kedua, perusahaan tersebut menghasilkan 4.502 kotak susu dan 1.375 botol susu. Wah, banyak ya susu yang dihasilkan perusahaan tersebut setiap minggunya. Bagaimana cara menghitung jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan pada minggu ke-1 dan ke-2? Untuk menyelesaikan soal penjumlahan tersebut, mari kita gunakan cara penjumlahan susun ke bawah. Ada dua cara penjumlahan susun ke bawah, yaitu dengan cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek. Bagaimana caranya? Mari kita pelajari bersama. Pada minggu ke-1, perusahaan menghasilkan 2.173 susu kemasan kotak, dan pada minggu kedua, perusahaan menghasilkan 4.502 susu kemasan kotak. Untuk menjumlahkannya dengan susun panjang, langkah yang pertama yaitu susun masing-masing bilangan. Dengan susunan, bilangan pertama yaitu 2173 terletak pada bagian atas dan bilangan 4502 di bawah bilangan pertama. Kemudian, kita uraikan masing-masing nilai tempat dari setiap bilangan, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Jika sudah, maka kita jumlahkan dari angka terakhir yang terletak pada nilai satuan. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Kemudian kita jumlahkan angka puluhannya, yaitu 7 ditambah 0 sama dengan 7. Selanjutnya angka ratusannya yaitu 1 ditambah 5 sama dengan 6. Dan terakhir kita jumlahkan angka yang terletak pada nilai tempat ribuan, yaitu 2 ditambah 4 sama dengan 6. Setelah kita jumlahkan semua, maka kita dapatkan hasil 2173 ditambah 4502 yaitu 6675. Dengan rincian nilai tempat 6 ribuan, 600-an, 70-an, dan 5 satuan. Jika tadi dengan bersusun panjang, berikutnya Umi akan menjelaskan dengan cara bersusun pendek. Langkah pertama, tuliskan angka pada kolom ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Langkah berikutnya, jumlahkan angka satuan. 3 satuan ditambah 2 satuan sama dengan 5 satuan. Tulis angka 5 di bawah kolom satuan. Kemudian, langkah berikutnya, jumlahkan angka puluhan. 7 puluhan ditambah 0 puluhan sama dengan 7 puluhan. Tulis angka 7 di bawah kolom puluhan ya. Berikutnya, jumlahkan angka ratusan. 1 ratusan ditambah 5 ratusan sama dengan 6 ratusan. Sama seperti sebelumnya, tulis angka 6 di bawah kolom ratusan. Langkah yang terakhir, jumlahkan angka ribuan. 2 ribuan ditambah 4 ribuan sama dengan 6 ribuan. Tulis angka 6 di bawah kolom ribuan. Setelah semuanya kita jumlahkan mulai dari satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan, maka 2173 ditambah 4502 kita dapatkan hasil 6675.
Itulah dua materi pembelajaran kita pada hari ini. Umi harap Ananda dapat memahaminya. Jika ada yang ingin ditanyakan, langsung tanya melalui chat pribadi WhatsApp ya. Sebelum menutup pembelajaran ini, Umi akan memberi tugas kepada Ananda semua. Tugas yang pertama, silakan kerjakan bagian Ayo Berlatih 1 halaman 10 buku Mengenal Matematika. Dan tugas yang kedua, silakan kerjakan evaluasi 1 halaman 41 buku tematik 3A. Kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 18 ya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya anak soleh dan soleha.